warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih di pembahasan salat. Pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan terkait makruhat as-salah, yakni perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Di antaranya adalah salat sambil menahan lapar atau salat menahan buang air atau buang angin. Dan khilaf ulama ya, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tidak ada yang membolehkan. Namun pendapat yang rajih hukumnya makruh, makanya dibawakan oleh mu'alif pada pembahasan makruhat as-salah. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan yang baru terkait waktu-waktu yang dilarang padanya salat. Yang dimaksud salat sunnah. Berkata mu'alif rahimahullah, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya bersaksi atau bertemu indi rijalun mardiyun, yang menurut di sisiku dia orang-orang yang diridhoi, wa ardahum, dan mereka pun meridhoinya. Dan yang paling ardahum indi, yang paling diridhoi di antara mereka adalah Umar. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha 'anis shalah, melarang dari salat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tasyruqa syamsu, sampai matahari terbit. Syuruk yakni maknanya terbit, tulu'. Wa ba'da al-asri, dan melarang salat setelah asar, salat apapun dia setelah asar, hatta taghruba, sampai tenggelam ya, sampai tenggelam. Di hadis ini Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa sekelompok orang-orang yang mausuqin, yakni yang diridhoi, yakni orang-orang yang terpercaya, maqbuli syahadah, yang diterima persaksiannya. Di antaranya yang hadir siapa saat itu? Umar bin Al-Khattab yang dimaksud, Umar bin Al-Khattab. Nah, mereka ini menyaksikan bahwa Nabi melarang di hadapan orang-orang yang diridhoi tadi. Jadi Ibnu Abbas mengatakan itu untuk menguatkan bahwa Nabi melarang di hadapan kami para sahabat, yang ada di antara kami itu orang yang diridhoi, yaitu siapa? Umar bin Al-Khattab. Bahwa Nabi melarang salat sunnah setelah subuh sampai terbit matahari, dan Nabi melarang salat setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Di antara hikmahnya kenapa? Karena orang-orang kafir sujud saat matahari sedang terbit dan saat matahari sedang tenggelamnya. Maka kaum muslimin dilarang anis salatin nafilah fi hadaini al-waqtaini. Nah, dilarang kaum muslimin di dua waktu ini ya, ib'adan anit tasyabbuh bil kafirin, supaya tidak tasyabbuh. Padahal niatnya ya kita sholat untuk Allah kan ya. Tapi kalau saat itu adalah ciri khas orang kafir sedang sujud kepada matahari, maka itu bentuk tasyabbuh.
Jadi jamaah sekalian, tasyabuh itu walaupun niatnya memang kita untuk Allah tetap tidak boleh. Sehingga orang sholat di kuburan juga dilarang walaupun sholatnya untuk Allah, karena nanti dia khawatirkan akan terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid itu beliau membawakan satu bab. Ya. Pertama, bab adzabh li ghairillah, bab menyembelih untuk selain Allah. Lalu setelah itu bab berikutnya beliau kaitkan, gandengkan bab yadbah lillah fi makanin yudbahu fihi li ghairillah, bab menyembelih untuk Allah namun di tempat yang disembelih sesuatu di tempat itu untuk selain Allah. Ini dua, satu dalam rangka mencegah kesyirikan yang terjadi atau kekufuran, dan yang kedua larangan tasyabbuh. Walaupun menyembah untuk Allah, beribadah untuk Allah, menyembelih untuk Allah, namun di tempat yang dulu dibuat kesyirikan di tempat itu, maka tidak diperbolehkan. Satu, untuk menutup kerusakan, nanti takut terjerumus kepada kesyirikan, karena itu tempat dulu dibuat di sana syirikan. Atau yang kedua, dalam rangka untuk supaya tidak tasyabbuh dengan mereka. Maka dilarang sholat di tempat-tempat yang diadakan maksiat di dalamnya. Sholat di gereja misalnya, sholat di tempat kesyirikan, di pura, di candi misalnya, termasuk sholat di tempat-tempat maksiat, di diskotik misalnya. Ibadah kepada Allah di diskotik, di dalam diskotik kita sholat tidak boleh. Termasuk sholat di bank konvensional. Ya, jadi melarang para ulama. Sholatnya sah, namun dosa karena sholat di tempat maksiat. Bank konvensional jemaah, bank ribawi. Karena itu murni banyak di sana kemaksiatan. Maka kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama itu tidak membolehkan sholat di masjid yang dibangun oleh bank-bank konvensional tersebut, atau di lingkungan, di tempat di dalam bank-bank konvensional. Jadi kalau antum sedang di bank, datang waktu sholat, maka sholat di luar, di tempat di luar dari bank, karena itu tempat maksiat. Nah, hadis ini jemaah kita tambahkan satu hadis lagi karena mirip pembahasannya, hadis Abu Sa'id. Nanti kita ambil faedah-faedah dari hadis tersebut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, la salata, tidak ada salat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tartafi'a syams, sehingga matahari meninggi. Yani kalau matahari sudah tinggi baru boleh salat. Apabila matahari masih baru terbit, dari salat subuh sampai matahari terbit, ya, maka tidak boleh salat apapun, salat di antara salat sunnah setelah subuh, ya, sampai matahari terbit tidak boleh salat. Nanti matahari sudah terbit dan mulai tinggi setinggi tombak, sekitar 15 menit atau 20 menit baru dibolehkan salat. Dan itulah salat pertama kalinya, itu salat duha di awal waktu. Atau salat syuruk, ya, boleh disebut salat syuruk atau salat isyraq atau salat tulu' atau salat duha di awal waktu. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba syams, dan tidak ada salat setelah asar. Ini kalau kita sudah selesai salat asar itu tidak ada lagi salat sampai matahari tenggelam. Kalau sudah tenggelam baru mulai lagi ada salat, salat qabliyah, maghrib, ya, atau salat-salat sunnah yang lain. Nah, sahabat Abu Sa'id belum kita baca biografinya. Adapun kalau Ibnu Abbas sudah, ya, di hadis yang ke-16. Adapun sahabat Abu Sa'id, beliau namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari. Jadi beliau ini, Abu Sa'id ini, sahabat Ansar.
dari Ansornya, dari suku Khazraj. Ya, dua suku besar di Ansor ya, atau di kalangan sahabat Ansor itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, Abu Sa'id dari Khazraj, maka beliau Zai dulu, Zim dulu, Zai dulu baru kemudian Jim, Khazraji. Nah, beliau ikut peperangan bersama Rasulullah itu sebanyak sintai asyrata ghazwah. Ikut berperang bersama Rasul sejumlah 12 kali peperangan. Dan peperangan pertama kali yang diikuti awaluha ghazwatu al-Khandaq. Peperangan yang pertama kali diikuti perang Khandaq, jemaah. Perang Ahzab. Perang Khandaq. Kenapa sebelumnya tidak ikut? Karena sigariha, karena masih kecil ya. Karena dia masih kecil, jadi sebelum perang Khandaq belum diterima daftar, masih belum balik, baru mulai balik di perang Khandaq. Nah, hafidhu 'anil nabi ilman katsir Ansar wa fudulaihim. Beliau ini termasuk sahabat Ansar yang banyak menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara ulama terkemukanya dari kalangan Ansar, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini terkenal, makanya hadisnya lumayan banyak ya. Meninggal tahun 74, tahun 74 minal hijrah, wa dufina bil Baqi', dan dikuburkan jenazahnya di awqat allati nuhya asyari'an salati fiha. Itu neraka jahanam dinyalakan saat matahari di tengah-tengah itu. Fa idza aqbala al-fai fasali, kalau sudah tergelincir matahari maka salatlah. Fa inna shalah masyhudatun mahdhuratun hatta tusalli al-'asr. Karena salat saat tergelincir itu disaksikan oleh malaikat. Jadi ada dua tadi. Antara setelah terbit meninggi matahari sampai menjelang tengah-tengah ini salat, itu salat duha. Disaksikan malaikat. Lalu salat duhur setelah tergelincir matahari sampai asar, itu pun disaksikan oleh para malaikat. Tsumma aksir anis shalah, kalau sudah asar berhenti dari salat, hatta taghruba syams, sampai matahari tenggelam. Fa innaha taghrub, karena tenggelamnya matahari baina qarnai syaitan, tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lal kufar, dan saat itu orang kafir sujud. Nah, di sini kita tahu sebab kenapa kita tidak boleh salat di 3 waktu ini. Ya jemaah. Yang pertama, matahari terbit bareng dengan terbit di antara tanduk setan dan orang kafir sedang sujud. Adapun di tengah-tengah saat itu panas dinyalakan api neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, asar ya. Setelah asar sampai tenggelam matahari jangan sholat, karena itu orang-orang kafir sedang sujud. Lalu ada tambahan para jemaah, ada tambahan di dalam hadis Muslim, tidak boleh menguburkan jenazah ya. Disebutkan dalam hadis Muslim, salatu sa'at kana Rasulullah, jadi bukan hanya salat, ada juga larangan menguburkan jenazah. 3 waktu Rasul yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana. Rasul di 3 waktu ini melarang kami salat dan melarang kami menguburkan jenazah. Kapan itu? Hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari betul-betul sedang terbit. Jangan kuburkan jenazah dan jangan salat. Wa hina yaqumu qa'imun dhahirati hatta tamila syams. Yang kedua, sedang di tengah-tengah matahari, tengah-tengah di atas kepala kita sebelum tergelincir, itu dilarang kita salat, dilarang menguburkan jenazah. Terakhir yang ketiga, wahina fadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub, ketika matahari menjelang tenggelam sampai tenggelamnya, jangan salat dan jangan menguburkan jenazah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah. Lalu apa yang dimaksud dengan tanduk setan jemaah? Ya. Al-Imam An-Nawawi
mengatakan al-murad bi qarnai syaitan, yang dimaksud dengan dua tanduk setan, yang dimaksud hizbuhu atba'uhu, golongannya dan pengikutnya. Artinya setan sedang sujud gitu ya, dan para pengikutnya sedang sujud. Ini orang manusia yang ikut setan gitu ya, sujud kepada matahari, dia kan ikut setan berarti. Saat itulah sedang sujud. Itu maksud dari dua tanduk. Atau makna yang lain kata Imam Nawawi, dua tanduk setan yakni quwwatuhu wa ghalabathu wa intisharuhu wa fasaduhu, kekuatan setan ya, dan intisharnya, menyebarnya, kerusakannya, nah, ini itu keburukannya, ini maknawi maknanya. Atau memang makna yang ketiga, makna zahirnya memang betul-betul tanduk gitu. Setan punya tanduk dari hadis ini. Wallahu alam, ini yang dimaksud dengan tanduk syaitan. Adapun hikmah ya dilarangnya kita sholat pada waktu ini apa tadi? Apa hikmahnya? Waktu sujudnya orang-orang musyrikin kepada matahari, dan ini dilarang karena bentuk tasyabbuh dengan mereka ya, yakni dalam rangka menutup kerusakan, saddan lidzari'ah, yaitu dari'ah kerusakan apa? Al musyabahah zahirah, yakni tasyabbuh yang zahir dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir tersebut. Nah, namun para jamaah sekalian, dikecualikan dari larangan solat sunat tersebut boleh dilakukan di waktu yang terlarang, yaitu beberapa solat yang dikecualikan. Yang pertama, qada'ul faraid, mengqada' solat fardu yang terluput. Jadi kalau ada orang lupa solat fardu, ketiduran solat fardu, pas dia ingat atau bangun, karena itu waktu dia harus mengqadha, namun kok tepat waktu terlarang, maka tetap karena ini mengqadha, maka tetap dibolehkan. Sebab Nabi mengatakan man nasi'a 'anis shalah falyusalluha idza dzakaraha, siapa yang lupa salat maka salatlah ketika ingat. La kaffarata laha illa dzalik, dan tidak ada kafaratnya kecuali itu ya. Maka fariidhah adalah utang yang wajib harus dibayar kalau terluput, dan menunaikannya alal faur, harus segera ya. Itu satu ya, pengecualian dari, misalnya antum sudah sholat subuh kok baru ingat, iya kemarin saya belum zuhur, lupa. Antum sudah sholat subuh, tadi kan dilarang setelah sholat subuh sholat apapun, boleh antum mengqadha setelah sholat subuh tersebut. Yang kedua, i'adatul jamaah, mengulang sholat berjamaah. Antum sudah sholat asar berjamaah, lalu ada lagi orang yang berjamaah sholat asar, antum ikut lagi, boleh tidak? Boleh tidak? Kan tadi katanya tidak boleh sholat asar, sholat apapun setelah sholat asar. Ini antum sudah sholat asar, tapi ada lagi orang yang berjamaah, antum ikut lagi 2 kali, boleh tidak? Nah, seperti ini kasusnya boleh ya. Pernah satu kali dalam hadis Muslim ada cerita, di zaman Rasulullah ada 2 orang yang di pojokan masjid nggak ikut sholat bersama Rasul, 2 orang ini. Lalu selesai sholat ya, selesai sholat Nabi panggil 2 orang ini, kok di pojokan orang sholatnya, opo dipanggil sama Nabi, dipanggil ya, dia takut cuma gemeteran ya, kira mau dimarahin gitu. Fada'a bihima faji'a bihima tur'adu ya, gemeter dia takut. Lalu Nabi tanya, ma mana'akuma, apa yang menghalangi kalian berdua antusolliya ma'ana, untuk kalian ikut sholat bersama kami? Kenapa kalian tidak sholat bersama kami?
Qala qad shallaina fi rihalina. Kata orang ini, ya Rasul, tadi kami sudah sholat di tempat kami. Sudah sholat yani. Maka kata Nabi, la taf'alu. Kamu jangan melakukan seperti itu. Artinya, kalaupun sudah sholat, ketika melihat ada orang berjamaah, apa kata Nabi? Ikut lagi. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, thumma adraka al-imam wa lam yusalli, falyusalli ma'ah. Fa innaha lahu nafilah. Kalau kamu sudah sholat di tempatmu, lalu dia mendapati imam yang belum sholat, artinya ada yang mau sholat berjamaah, ikut lagi saja, dan bagi dia sebagai sholat apa? Tambahan. Jadi aneh bin ajaib kalau ada orang yang malah duduk gitu. Ya kalau dia enggak di masjid tidak masalah, di rumahnya atau ini enggak di masjid duduk. Orang sholat sementara ini kan juga kelihatan pemandangan ini aneh. Betul tidak jemaah? Walaupun memang ini secara akal pun kan aneh. Kalau orang lihat tuh orang pada sholat ini kok enggak, apalagi laki-laki, ya, laki-laki. Jadi enggak ada loh cerita seperti itu, enggak boleh. Pokoknya yang namanya berjamaah ikut lagi. Maka antum misalnya sudah jamaah qashar, musafir, antum sudah jamaah qashar di jalan, nyampe rumah waktu sholat itu masih ada, maka mungkin tetangga kita di masjid sholat berjamaah. Nah kita ini ada dua pilihan, ikut lagi sholat boleh, tidak ikut pun ya jangan ke masjid, di rumah sudah tinggal tidur istirahat, ya. Ikut lagi sholat juga boleh. Maka selama kita masih belum sampai kampung kita, walaupun sudah dekat, itu boleh jamaah qashar di jamaah takdim, supaya nanti nyampe rumah walaupun sholat dipastikan masih dapat itu sholat yang kita takdimkan, itu mungkin asar dibawa ke zuhur, isya dibawa ke maghrib, itu lumayan kita supaya di rumah bisa istirahat. Atau kalau mau ikut lagi pun tidak masalah, nanti ikut lagi sholat berjamaah, ya. Jadi ini boleh. Yang ketiga, pengecualian boleh sholat setelah sholat asar, sholat subuh atau pada waktu terlarang adalah sholatul janazah, sholat jenazah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa amma sholat alal janazah ba'da subhi hatta tatlu asyamsu ba'da al-asr hatta tamila lil ghurub fala khilafa fihi. Adapun sholat jenazah setelah sholat subuh sampai terbit, atau setelah asar sampai tenggelam matahari, ini boleh dan fala khilafa fihi. Apa maknanya? Tidak ada khilaf para ulama tentang bolehnya. Jadi jangan dianggap aneh, ya, ada jenazah setelah asar sehingga ada orang yang tidak mau ikut sholat. Kenapa? Wah, ini sudah sholat asar ya, nggak boleh. Boleh, ya, karena itu waktu-waktu yang dibolehkan. Yang ke berapa? Yang keempat, as-sholawat dzati atau dzatus sabab. Salat yang memiliki sebab itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Jadi kita salat itu ada sebabnya, ya. Seperti tahiyatul masjid, ada sebab kita salat kenapa masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Atau salat gerhana, mungkin gerhananya habis asar atau gerhananya habis subuh misalnya. Apa gerhana habis subuh? Ya ada. Ya, jadi gerhana yang terjadi ya mestinya habis asar, ya. Jadi terjadi gerhana pada saat kita sudah sholat asar misalnya. Atau sholat sunnah sebab karena wudu, yang disebut dengan istilah sholat syukur wudu atau sholat tuhur, ya. Sholat tuhur bukan tuhur. Kalau tuhur sholat air, tuhur sholat tuhur. Nah, atau sholat istikharah. Nah, sholat yang memiliki sebab-sebab tadi ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang boleh dan tidak bolehnya kepada dua pendapat. Yani pendapat yang pertama yang mengatakan la tuf'al fi awqatin nahi,
Pendapat pertama, dan ini madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, yang mengatakan di waktu-waktu terlarang tetap sholat dawatul asbab ini nggak boleh dilakukan, nggak ada pengecualiannya menurut madhab Hanafi. Dalilnya mana? Li umumil adillah, karena keumuman dalil tadi. Kan Nabi melarangnya, ya enggak, Nabi enggak mengecualikan. Ini madhab Hanafi. Adapun al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, yaqulun bil jawaz, yang membolehkan, dan ini madhab Syafi'i, dan ini pula madhab yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya beliau Imam Ibnul Qayyim, termasuk Syekh bin Baz rahimahullahu taala, termasuk para masyayikh di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan wallahu taala alam, ini pendapat yang kuat, yakni yang mengatakan boleh, ya, yang mengatakan boleh. Lalu bagaimana pendalilan dengan dalil yang umum tadi? Maka mereka mengatakan Nabi misalnya melarang memerintahkan untuk sholat, idza dakhala ahadakumul masjid falayajlis hatta yarka'a rak'atain. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalau kalian masuk masjid maka jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Betul tidak jemaah? Hadis ini berarti antum pahami hadis ini kapan? Ya pokoknya setiap, enggak peduli waktu, ya betul tidak? Enggak peduli waktu terlarang. Nah, hadis yang melarang sholat, hadis yang melarang sholat di waktu terlarang, ini sifatnya umum, sifatnya umum. Hadis yang memerintahkan sholat ketika masuk masjid, ini sifatnya khusus. Maka kalau seperti ini, kaidahnya adalah yang khusus didahulukan daripada yang umum. Ini kaidahnya. Berarti hadis seperti salat tahiyatul masjid yang memiliki sebab ini, dia sebagai pengkhususan atas larangan yang umum. Nah, ini segi pendalilan madhab Syafi'iyah atau madhab mayoritas dari kalangan para ulama yang membolehkan salat yang memiliki sebab dilakukan di waktu-waktu terlarang. Nah, baik. Pendapat yang roji, pendapat yang mana tadi? Yang 2. Sekarang ada lagi khilaf ulama tentang hari Jumat, jemaah. Ikhtilaf ulama tentang hari Jumat. Apakah pada saat hari Jumat juga berlaku waktu larangan salat sampai tenggelam, sampai tergelincir matahari? Atau hari Jumat adalah dikecualikan, dikhususkan, yakni boleh walaupun salat pada saat matahari kan kita ini jemaah kalau hari Jumat dianjurkan salat terus sampai datangnya imam. Betul tidak? Salat mutlak. Nah sekarang apakah ini berlaku di hari Jumat atau justru hari Jumat sebagai pengecualian? Ini pun ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal annahu laisa waqtun nahi, dan ini madhab Syafi'i, dirajikan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Pendapat pertama, hari Jumat itu tidak ada yang namanya waktu terlarang. Jadi di hari Jumat dikhususkan. Ya. Mana dasar dalilnya? Ada hadis namun dhaif. Hadis namun dhaif. Tapi nanti dulu. Kita baca dulu hadis dhaif, nanti ada pendalilan yang lain. Ya. Dan kayaknya nih yang
kuat pendapat yang mana? Kayaknya yang ini nih. Ya. Tapi kita lihat dulu. Hadis dhaif itu adalah dari Abu Hurairah disebutkan, katanya bahwa Nabi mengatakan Nabi melarang anis salah, dari salat nisfan nahar, di tengah hari, hatta tajula syams, sampai di tengah-tengah hari gitu ya, sampai tergelincir, illa, kecuali yaumil jum'ah, kecuali hari Jumat. Nah berarti ada hadis pengecualian, namun hadis ini dhaif. Lalu ada lagi hadis yang lain, dalil yang lain yang dijadikan dalil oleh yang membolehkan waktu terlarang di hari Jumat, yakni hari Jumat hari pengecualian, tidak ada hari terlarang di hari Jumat, adalah hadis Salman Al-Farisi. Hadis ini riwayat Bukhari, dan Bukhari di dalam sahihnya. Jadi kalau Bukhari itu antum harus curiga, kalau orang ngomong Bukhari tok, antum harus curiga. Ini Bukhari yang mana? Maksudnya Bukhari yang mana, duduk Bukhari sing, bukan, maksudnya riwayat yang di mana? Karena yang di Adabul Mufrad ada dhaifnya. Kalau yang di Sahih Bukhari semuanya sahih. Makanya kalau Bukhari, riwayat Bukhari yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, maka harus dijelaskan. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dari Salman Al-Farisi. Rasul bersabda, man iktasala yaumal jumu'ah wa tatahhara bimastata' min tuhrin, siapa yang mandi pada hari Jumat dalam apa ini? Azan? Hah? Masih belum? Nah. Wa tatahhara bimastata' min tuhrin, dan bersuci semampunya di dalam bersuci, jadi maksimal dalam bersuci dari Jumat itu Jumat. Summa dahana aw massa min tibin, lalu pakai minyak atau memakai minyak wangi, menyentuhkan minyak wangi. Summa raha, kemudian berangkat. Falam yufarriq baina itsnain atau baina itsnaini, tidak memisahkan orang yang sedang duduk, yang duduk di mana saja tempat yang kosong di masjid, dan tidak melangkahi ya pundak orang. Dalam hadis yang lain demikian. Nah, fa shallama kutibalah, lalu dia salat, jumlah rakaatnya berapapun. Summa idza kharajal imam ansata, lalu kalau imam datang naik mimbar baru dia diam. Jadi salatnya terus-terusan sampai datang imam. Kata Nabi, orang seperti ini ghufira lahu ma bainahu bainal jum'ah ukhra, maka diampuni dosanya antara Jumat ini dan Jumat besok, seminggu dihapus dosa oleh Allah. Tapi syaratnya tadi, mandi mantap mandinya, berangkat pakai minyak wangi seger, masya Allah, bersih, bukan culun-culun gitu, kumus-kumus gitu ya, berangkat Jumat ya, cerah, pakai dandan gitu loh, dandan habis, baju yang keren ya, yang wangi ya, minyak wangi habiskan ya, yang dihabiskan maksudnya cerot-cerot yang harum, berangkat, duduk, sholat terus-terusan. Nah, segi pendelanya di mana? Segi pendelanya di sini pada pembahasan kita ya, istimrarus shalah ilal zawal, sholatnya terus-terus di waktu tergelincir. Berarti dari sejak matahari belum di tengah-tengah sampai tengah-tengah terus sholat. Ini makna daripada hadis Bukhari. Makanya hadis dhaif tadi oleh para ulama dijadikan ya penguat lah. Jadi ini pendapat yang pertama, dan insya Allah pendapat yang nanti dulu adzan dulu, pendapat yang rajih yang mana, adzan dulu ya. Fadhol.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, dan ini madhabnya Abu Hanifah dan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bahwa di hari Jumat pun saat matahari di tengah-tengah tetap terlarang untuk salat karena keumuman dalil tadi. Ada dua hadis kita sebutkan, di antara hadis Amr bin Abbasah tadi yang bertanya kepada Nabi tentang waktu-waktu salat yang dilarang. Lalu juga ada hadis Uqbah bin Amir yang disebutkan tadi, salatus saat, 3 saat 3 waktu, karena Rasulullah SAW adalah Rasul yanhana an nusalliya fihinna, melarang kita untuk salat, atau an naqbura fihinna mautana, atau melarang menguburkan jenazah-jenazah kita, yaitu hina tatlu syams bazighatan hatta tartafi', ketika terbitnya matahari benar-benar terbit sampai meninggi, wa hina yaqumu qa'imu dhahirah, dan saat matahari tegak di tengah-tengah, hatta tamila syams, sampai matahari miring, yakni sampai tergelincir. Ini berlaku di semua hari, baik hari Jumat ataupun hari yang lainnya. Dan ini jelas larangan. Kata madhab yang kedua, ini madhab Hambali dan madhab Hanafi, fahada sarihun fin nahi, ya, anis salah waqt az-zawal wa hina yaqum qa'im adh-dhahirah. Larangan salat di waktu zawal, ya, waktu tegak berdiri tengah-tengah matahari tersebut. Nah, dan wallahu alam,
pendapat yang kuat, pendalilan ya sama-sama kuat ya, namun min babil ihtiyat, pendapat yang menunjukkan ihtiyat, lebih hati-hati, pendapat yang mana? Pertama apa kedua? Lu hati-hati. Hah? Hati-hati yang kedua. Di hari Jumat pun kita tidak boleh tahan. Artinya kita sholat, giliran matahari di tengah-tengah ya, menjelang tergelincirnya, maka kita berhenti. Sudah banyak zikir, membaca Quran. Ini pendapat yang hati-hati, wallahu alam. Ada lagi pengecualian yang dibolehkan para jamaah sekalian. Orang yang terluput sholat qobliyah subuh boleh diqodoknya itu setelah sholat subuh langsung. Itu boleh. Ada riwayat. Ada riwayat. Yang pertama, tentang orang yang sholat setelah sholat subuh. Lalu Nabi tanya, apakah kamu sholat subuh 4 rakaat? Lalu kata orang ini, ya Rasul, tadi saya belum qobliyah, ini saya qobliyah. Lalu Nabi pun terdiam. Nah, diamnya Nabi ini berarti menyetujui ya sahabat yang sholat mengqadha qobliyah yang belum dia lakukan pada saat setelah sholat subuh langsung. Namun ada lagi hadis yang memerintahkan untuk boleh mengqadha kalau sudah matahari terbit dan sudah tinggi. Ya. Namun di sini diperinci jemaah, kalau memang memungkinkan kita mengqadha salat qobliyah itu pada saat di matahari nanti sudah tinggi, itu yang lebih afdal. Namun kalau dikhawatirkan kita malah tidak akan mengqadha atau karena kesibukan, maka boleh mengqadha secara langsung. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah, yakni mengambil jalan tengah. Yakni kalau bisa ya dilakukan nanti, jangan langsung. Tapi kalau dikhawatirkan nggak bisa mengqadhanya nanti, maka boleh secara langsung. Ya. Lalu ada faedah tentang salat subuh. Antara azan dan qomat di salat subuh, kita tidak ada salat kecuali 2 rakaat saja. Jadi biasakan, ini sunnah. Jadi antara azan subuh sampai qomat tidak ada salat kecuali 2 rakaat saja. Salat apa? Salat qobliyah. Kalau antum sudah qobliyah masuk masjid, maka tahiyatul masjid. Setelah itu tidak ada salat lagi, diam, perbanyak doa. Ini ada pengkhususan antara yakni azan dan qomat di salat subuh berdasarkan hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW, hadis sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Idza tala'a al-fajr fala salata ila raka'atil fajr." Jika sudah terbit fajar, sudah masuk adzan subuh, maka tidak ada salat kecuali salat qobliyah subuh saja. Tidak ada salat yang lain. Sudah duduk saja, nunggu qomat. Sudah itu nanti salat berjamaah. Ya. Oleh karena itu pernah Sa'id Al-Musayyib, seorang kibar tabi'in, ulama besar tabi'in, dia melihat ada orang yang terus salat antara adzan dan qomat salat subuh, terus salat dia, memperpanjang ruku' sujud, memperpanjang salatnya, memperbanyak salatnya. Ya. Lalu dilarang oleh Sa'id bin Al-Musayyib, dilarang salat jemaah. Bukan dilarang mencuri, bukan dilarang berzina, bukan dilarang maksiat ya istilahnya, dilarang salat, larang salat. Karena salat seperti itu tidak ada sunnahnya, terus-terusan salat antara adzan dan qomat. Lalu orang itu mengeluarkan argumen dengan akalnya. Dia mengatakan, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu 'ala shalah." Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara salat? Jawabannya gimana jemaah? Kalau salatnya bid'ah, iya. Allah menyiksa kita, atau jangan kita lah, menyiksa orang yang berbuat bid'ah dengan sebab bid'ahnya, dengan sebab salatnya.
Namun cerdas juga ya jawaban Imam Sa'id Al-Musayyib. Kata beliau, la, tidak. Allah tidak akan menyiksamu karena solat. Tidak, solat bagus, mantap. Tidak. Walakin yu'adzibuka Allah ala khilafi sunnah. Namun Allah menyiksamu itu gara-gara menyelisih sunnahnya itu. Solat kamu tadi nggak ada sunnahnya, terus-terusan gitu tuh. Bukan karena solatnya. Maka apakah Allah menyiksa saya kalau saya baca Yasin? Tidak. Kok baca Yasin malah disiksa? Tidak. Allah menyiksamu gara-gara membaca Yasin yang tidak sesuai sunnah, menyelisih sunnah. Ya. Ini faedah yang luar biasa ya, dari seorang imam yang cerdas dalam masalah ini. Jadi orang kan suka gitu. Masa sholawat dilarang, sholat dilarang, baca Yasin dilarang? Bukan itunya yang dilarang masalahnya, tata cara kaifiat yang dilarang, menyelisih sunnahnya yang dilarang. Lalu para jamaah sekalian, muallif membawakan pembahasan waktu-waktu terlarang sholat. Di pembahasan waktu-waktu sholat ini ada keterkaitan. Pembahasan kita kan apa pembahasannya? Waktu-waktu sholat. Dibawakan di akhir pembahasannya tentang masalah apa? Larangan waktu sholat. Di mana sisi keterkaitannya? Munasabatu dzikril mu'alif ahadisan nahi anis sholat fi bab mawaqitis sholat. Keterkaitan penyebutan mu'alif penulis kitab Umdatul Ahkam hadis-hadis larangan dari sholat di waktu-waktu terlarang dengan jadwal waktu sholat. Di pembahasan sebelumnya, annaha lama dzakara al-awqat al-ma'mura bis-shalah fiha dzakar al-awqat al-manhiya 'anis sholati fiha. Keterkaitannya adalah manakala disebutkan waktu-waktu yang diperintahkan untuk sholat, waktu-waktu sholat kapan saja, maka disebutkan di sana ada waktu-waktu juga yang terlarang kita untuk sholat dari antara sholat-sholat. Maka liyajma baina syai' muqabilah, maka disebutkan sesuatu yang berlawanan, atau untuk menjelaskan bahwa pada sholat-sholat sunnah ada yang dia memiliki waktu tertentu dan ada yang memiliki waktu yang mutlak, maka di waktu terlarang tidak boleh dilakukan. Kecuali sholat-sholat fardu maka dilakukan di waktu-waktu yang memang sudah ditetapkan. Ya. Ini diantara faedah dari hadis. Kemudian faedah yang lain para jamaah sekalian, man utasyabu bil kufar wa saddu kulli at-turuqi al-muaddiyati ilaihi. Larangan menyerupai orang kafir dan menutup segala jalan yang menghantarkan kepada kekufuran. Termasuk dilarang dalam Islam salat menghadap kubur karena menutup jalan kepada syirikan. Pertamanya sujudnya kepada Allah, namun di kuburan itu menganggap lebih afdal, lebih mulia, namun lama-lama bisa jadi langsung sujud kepada ahli kubur tersebut. Ya. Dilarang beribadah di tempat yang dulu diadakan kesyirikan, kemaksiatan di tempat tersebut, karena ini sebagai bentuk menyerupai mereka. Maka Rasul dilarang oleh Allah salat di masjid dirar, masjid yang dibangun untuk tujuan memecah belah kaum muslimin. Nanti timbul fitnahnya apa? Timbul fitnahnya adalah untuk pembenaran. Maka sebagai seorang dai juga hati-hati. Dai, seorang penyeru kepada ilmu, itu harus hati-hati dia bermajlis, duduk. Ya, berbeda dengan orang awam. Adapun kalau dai, hati-hati dia ketika dai mampir di tokoh ahli bid'ah, nanti di foto, apalagi sekarang musim selfie foto, nanti fotonya dibesarkan dikirim, nih lihat katanya dia sudah bersahabat dengan ahli bid'ah. Ya, maka hati-hati dalam rangka saddan li adz-dzari'ah. Kemudian juga faedah dari hadis adalah ta'kidul khabar bi kasrati naqilihi wa quwwati as-siqati bihim. Ta'kidul khabar, menguatkan berita dengan menyebutkan banyaknya yang meriwayatkan. Seperti tadi perkataan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan syahida indi rijalun mardiyun, bersaksi di hadapanku, di dekatku orang-orang yang diridhai, wa ardhahum indi Umar, dan yang paling diridhai di antara mereka adalah menurutku Umar. Menunjukkan Ibnu Abbas ngomong begini nih ingin menunjukkan yang
disampaikan ini adalah kuat karena disampaikan oleh orang-orang yang mendapat keridhaan. Ketika Nabi melarang salat setelah salat subuh, ya. Nah, kemudian faedah dari hadis ini pula tentang tahrim salat nafilah ba'da salatil fajr hatta tartafi asy-syams qida rumhi. Haram salat sunnah setelah salat fajar sampai tertinggi matahari setinggi tombak. Setinggi tombak tadi setelah terbit itu sekitar 15 atau 20 menit. Wa ba'da salatil asr hatta taghruba illa ma lahu sababun. Dan juga haram salat setelah salat asar sampai tenggelam matahari kecuali ada yang memiliki sebab sebagaimana yang telah disampaikan, ya. Dan ada khilaf ulama. Namun yang rajih adalah boleh. Salat-salat yang khusus memiliki sebab. Nah, ini mungkin diantara faedah yang bisa kita sampaikan dari dua hadis ini. Nah, lalu insyaallah masuk ke hadis berikutnya tentang salat qada al-fawaid wa tartibuha. Salat mengqadha yang terluput atau mengqadha salat yang terluput dan urutannya. Urutannya jemaah. Jadi nanti mengqadha salat itu harus sesuai urutannya. Misalnya 2 kali salat dia tidak salat, duhur dengan asar misalnya. Ingatnya di waktu apa dulu misalnya? Jangan yang didahulukan yang punya waktu. Dahulukan sesuai dengan urutannya, dan ini termasuk dalam masalah bab jama' takdim. Jama' apa? Jama' takhir. Kalau jama' takdim jelaslah yang punya waktu mesti. Ini jama' takhir. Kalau asar duhur ditarik ke asar, itu kita salat apa dulu? Atau misalnya salat maghrib ditarik ke isya, kita salat apa dulu? Maka yang benar adalah madhab jumhur sesuai dengan urutannya jemaah. Bukan sesuai dengan sahibul waktu yang punya waktu, tapi sesuai dengan urutannya. Ya salat apa dulu? Ya salat maghrib dulu, baru salat isya, atau salat duhur dulu, baru kemudian salat asar. Nah, cukup anak kira. Kalau ada yang tanya silakan. Nah, fadhil. Nah, para ulama seperti diantaranya dalam kitab Mukhtasar Fiqh al-Islam dijelaskan, para pilot atau para masinis kereta yang pulang pergi safar itu dihukumi sebagai musafir tiap hari, karena memang pekerjaannya seperti itu. Termasuk pilot-pilot pesawat, ya, yang dia keluar negeri bolak-balik atau luar kota antar pulau bolak-balik, maka dia posisinya sebagai musafirin. Allah a'lam. Nah. Nah, salat qobliyah subuh ada riwayat sampai-sampai kata Aisyah, Nabi itu kalau qobliyah subuh ringkas sekali, sampai-sampai saya menyangka beliau enggak baca Fatihah. Bukan berarti beliau enggak baca Fatihah, namun saking singkatnya. Nah, makanya disunahkan dalam qobliyah subuh itu di rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, dan di rakaat kedua pun membaca Al-Ikhlas. Betul. Dua-duanya dinamakan Al-Ikhlas. Jadi Al-Kafirun itu disebut surah Al-Ikhlas. Jadi yang pertama Al-Ikhlas kulhu, yang kedua yang pertama Al-Ikhlas kuliah, yang kedua nanti Al-Ikhlas kulhu. Ya. Jadi surat Al-Kafirun itu disebut surah Al-Ikhlas juga. Nah, ya. Nah, barakallahu fiik. Perhatikan para jamaah sekalian, yang disebut dengan mandi ibadah, baik itu mandi yang wajib hukumnya seperti junub, atau mandi yang sunnah hukumnya seperti mandi Idul Fitri, Idul Adha, itu cara mandi ibadah seperti itu adalah caranya mandi yang sesuai dengan
adab-adab syariat, yaitu seperti yang biasa kita lakukan kalau mandi junub. Bukan mandi biasa, tapi mandi junub. Dan mandi junub, mandi syar'i yani, ada dua cara. Ada yang mujizid, sekedar cukup saja, yang penting digelontor. Jadi dua saya, satu niat, kedua menyiramkan seluruh air ke jasad. Adapun yang kedua yang kamil, yang sempurna. Di antaranya ada wudunya, ya. Ada kemudian menggosok-gosok kepala, kemudian jadi ada cara adab-adabnya, dan itu adalah yang sempurna. Tapi yang mujizid cukup diniatkan, yang penting. Jadi kalau mandi Jumat sekedar tidak membasuh kepala, ini tidak dianggap mandinya sebagai mandi yang syar'i. Jadi harus dengan kepalanya, kecuali wanita-wanita yang memang dikhususkan. Adapun laki-laki semua wajib diguyur seluruhnya. Kalau ingin disanggap sebagai mandi ibadah, termasuk mandi yang sunnah. Dan hari Jumat ada khilaf ulama antara hukum wajib dan sunnah. Wallahu alam, yang rajih hukumnya sunnah mandi Jumat itu. Nah, sudah ya? Mana lagi? Nah, musibah itu jemaah, musibah. Kalau taraweh bersama imam, nanti witirnya di rumah, ini kebodohan. Ini kebodohan. Kenapa tidak ikut witir bersama imam sampai selesai? Kalau di rumah pengen sholat, tinggal sholat lagi, sholat malam. Namun kalau sudah ikut sholat bersama imam, itu sudah mencukupi, pahala kita sudah dianggap pahala sholat semalam suntuk. Man sholat ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang sholat tarawih bersama imam itu sampai selesai. Jangan kabur, imam masih mau witir, dia sudah kabur. Hatta yansarif. Oh subhanallah, pahalanya apa? Kutiba lahu qiyamul lailah. Maka dicatat dia sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita sudah bertarawih bersama imam, justru nyantai di rumah, tinggal baca Quran. Mau sholat pun silakan. Namun sudah mencukupi. Nah, jadi itu kebodohan kalau sampai meninggalkan imam sholat. Hah? Kalau imamnya yang sholat tarawihnya di akhir kan? Maksudnya? Jadi sholat isya tarawihnya. Iya. Kalau imam sholatnya enggak witir, ya kita tetap sholat bersama imam sampai selesai. Berarti nanti kita witir di mana? Di rumah. Tetap sholat berjamaah bersama imam. Dan biasanya imam sholat seperti itu, tidak witir itu, kalau nanti mau diadakan dua kali, itu pun kita mengikuti lagi. Jadi itu disunnahkan. Ya, khususnya di akhir-akhir malam Ramadan. Nah, cukup ya? Hah? Ya. Nah, sholat apa niatnya? Nah, sudah itu di masjid. Wih, jangan. Sholat lagi di masjid itu sholat apa? Tahiyatul masjid. Iya, tetap. Barangkali sholatnya enggak di rumah, dan yang afdal di rumah, sholat qobliyah subuh itu di rumah. Bahkan walaupun belum azan, masjid kampung kita belum azan karena muadzinnya ketiduran, masjid lain sudah azan, kita sholat di rumah qobliyah. Yang penting sudah masuk. Nah, nanti kita masuk masjid, tinggal sholat apa? Sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid. Jangan sholat tahiyatul masjid, sholat tuhur, syukur wudu, sholat istikharah, sholat hajat, sholat macam-macam. Nah, itu sudah, kan ada orang gitu terusan sholat. Ini yang ditegur oleh siapa sahabat? Oleh Sa'id Al-Musayyib. Cukup sudah, sholat itu sekali saja. Di masjid sekali sudah, diam, sudah itu banyak doa, banyak zikir. Ya, bukan diulang-ulang sholat itu. Nah, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.